Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Muin dari SMA IT Al-Hikmah, peserta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah modal luring tahap 6 tahun 2021. Diklat CKS adalah upaya untuk mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, mulai dari kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial. Nah, pada tahap on the job 1 ini atau OJT 1, saya melihat tentang bagaimana kualitas pembelajaran yang terjadi di sekolah kami. Saya melihat bahwa peserta didik sudah mulai mengalami kejenuhan, peserta didik sudah mulai tidak bersemangat untuk belajar. Saya melihat bahwa motivasi peserta didik untuk belajar itu sudah mengalami penurunan. Oleh karena itu, saya mencoba menganalisis, mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari menurunnya motivasi belajar peserta didik, untuk kemudian kita carikan alternatif penyelesaian masalahnya. Pada tahap yang pertama, rencana proyek kepemimpinan, ini saya membuat sebuah kegiatan yaitu focus group discussion yang ditujukan kepada para ustadz-ustadzah yang ada di SMA IT Al-Hikmah, dengan harapan kita bisa meningkatkan keterampilan mengajar sehingga nanti berdampak pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, sehingga peserta didik akan lebih termotivasi, lebih semangat di dalam melakukan proses pembelajaran. Dalam wujud pembelajaran itu berbekas, tidak boleh mengulang kalimat yang sama diulang berkali-kali. Nah, nanti kurang efektif, kurang efisien. Nah, yang saya lakukan pada saat tahap penyusunan rencana proyek kepemimpinan, tentunya saya berkoordinasi dengan para pimpinan sekolah. Saya menyampaikan tentang latar belakang dan tujuan dari kegiatan FGD tentang pengelolaan pembelajaran. Kemudian setelah disepakati, kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, kepada seluruh ustadz-ustadzah agar mendukung kegiatan rencana proyek kepemimpinan ini. Setelah itu dibentuklah kepanitiaan, kemudian disusun buku panduan kegiatan, proposal kegiatan, rencana anggaran, tempat dan waktu pelaksanaan, sampai pada struktur materi yang akan didiskusikan pada saat FGD terkait dengan pengelolaan pembelajaran. Setelah mengikuti FGD ini, kita berharap bahwa kemampuan atau kompetensi dan juga keterampilan guru di dalam melakukan pengelolaan pembelajaran itu bisa mengalami peningkatan yang berdampak pada peningkatan motivasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga student well-being itu muncul pada diri peserta didik pada saat kegiatan proses belajar mengajar. Setelah adanya kegiatan focus group discussion yang dilaksanakan di sekolah kami, di mana kami mendiskusikan berbagai macam strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran, serta teknik mengajar yang di dalamnya meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, serta ada diskusi mengenai media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa, menjadikan saya lebih mampu untuk berinovasi, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan dan sesuai dengan karakteristik siswa yang akan saya beri materi tersebut. Jadi pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan juga interaktif. Kita dikasih waktu untuk kita mendengarkan materi.
Setelah itu kita juga dikasih waktu untuk mencari materi-materi lain untuk menambah wawasan, dan di situ nanti kita juga dikasih forum diskusi, dan juga kita diberikan alat peraga yang bisa memperagakan apa yang telah kita dapat. Nanti di forum diskusi kita akan diluruskan apa yang telah kita dapat, jadi sangat membantu dalam pembelajaran untuk kita mendapatkan wawasan yang luas, dan juga untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Yang kedua, setelah rencana proyek kepemimpinan, maka peserta Diklat CKS ini melakukan kajian manajerial. Kajian manajerial ini dilakukan di 2 sekolah. Yang pertama adalah sekolah asal di SMA IT Al-Hikmah. Kajian manajerial yang kedua adalah di sekolah tempat magang di SMA Negeri 1 Blitar. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kompetensi peserta Diklat calon kepala sekolah. Ada beberapa metode yang saya lakukan. Yang pertama adalah metode wawancara, dan yang kedua adalah observasi. Untuk metode wawancara, saya melakukan diskusi atau wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Blitar dan juga Wakakurikulum terkait dengan bagaimana proses supervisi pembelajaran itu dilakukan. Dan yang kedua, metode yang kedua adalah dengan melakukan pengamatan bagaimana Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi pembelajaran mulai dari tahap pendahuluan atau pra-observasi, tahap observasi, sampai tahap pasca observasi, di mana kepala sekolah mengevaluasi hasil supervisi pembelajaran dan juga memberikan tindak lanjut terhadap hasil supervisi pembelajaran. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.